Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam Horas. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Berjumpa lagi dengan saya, Dewi Sri Merdekawati. Pertemuan ke-14 ini yaitu surat lamaran pekerjaan. Yuk langsung saja kita simak dan pelajari. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar meminta agar ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal atau resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea atau paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu A. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. B. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktek, pemakai yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Unsur-unsur penting surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri: A. Mempunyai bentuk yang menarik, B. Mempunyai bahasa yang menarik, C. Menggambarkan kemampuan pelamar, dan D. Tepat pada sasaran. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatannya diantaranya: A. Menyebutkan sumber lamaran, B. Identifikasi diri lengkap dari pelamar, C. Posisi yang dikehendaki, D. Riwayat pendidikan, E. Riwayat pekerjaan bila ada, F. Kemampuan lain yang dimiliki, dan G. Referensi bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sumber-sumber lamaran pekerjaan diantaranya: A. Sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu, B. Sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu, C. Sumber lowongan pekerjaan dari referensi pihak tertentu. Ini contoh selembar kertas lowongan kerja yang bisa ditemukan di mana saja. Langsung di Alfamart ada, di rumah-rumah, di jalan-jalan, bahkan ditempel di pohon sekalipun yang berada di jalanan. Dan ini ada di internet, bisa Google cari di situ. Ini contoh lowongan kerja, pencarian kerja di koran. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, ini keren, oke, menarik. Ya.
modelnya juga lain, gradasi, warnanya juga. Nah, ini surat lamaran pekerjaan sederhana. Ini umum sekali digunakan. Nah, ini surat lamaran pekerjaan secara tulis di kertas folio. Tulisannya tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu jelek. Ya, sebisa mungkin kita menulis surat lamaran pekerjaan jika secara tertulis tulisannya harus bagus dan rapih. Bagian-bagian dalam surat lamaran kerja. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. 2. Hal atau perihal. 3. Lampiran berkas. 4. Alamat yang dituju. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat yang bisa dibagi menjadi 4, yaitu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. 7. Salam penutup. 8. Nama terang pelamar dan tanda tangan. Cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. 2. Tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran, karena surat lamaran bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai perusahaan, karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Tapi untuk zaman sekarang lebih banyak di email menulis surat lamaran kerja. Diketik, jarang sekali kalau sekarang pembuatan surat lamaran pekerjaan, kecuali tes CPNS itu membuatnya memakai tulisan tangan. 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik ulang di kertas baru. Jangan menggunakan tip X untuk menghapus. 5. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti data riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. 6. Jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk melampirkannya. Hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Di sebelah kiri, posisi apa yang kamu ingin lamar, ya. Sebelah kanan ada nama, biasanya ya, ada tepat tanggal lahir, alamat otomatis pasti harus dicantumkan nomor kontak, nomor telepon, dan email, ya. Lalu diberikan keterangan setelah alamat, nomor telepon. Keterangannya itu bidang keilmuanmu apa, lalu dihubungkan di sebelah kiri alasan mengapa kamu cocok dengan posisi yang dilamar, karena keterangannya di atas sesuai dengan bidang keilmuan. Misal saya melamar jadi posisi supervisor, ya, jadi disesuaikan bidang keilmuannya sarjana ekonomi misalnya. Nah, di bawahnya paragraf berikutnya, dari mana kamu tahu tentang informasi lowongan kerja, dicantumkan apakah dari orang, dari koran, dari internet,
tapi jarang sekali sih sekarang. Pasti informasinya dari internet, medsos. Nah, sebelah kanan pemberian salam kepada orang yang membaca, ya. Otomatis di sini ucapan terima kasih kepada kepada perusahaan yang pemimpinnya, pada bapak atau ibu, ya. Dan sekaligus apresiasi untuk orang yang meluangkan waktu untuk membaca surat lamaran kamu. Artinya di sini memberi ucapan, mengetikkan ucapan terima kasih, ya. Sebelah kiri kemampuan dan pengalaman kamu yang relevan dengan posisi yang dilamar. Nah, di sini dicantumkan sekali lagi posisi saya sangat dibutuhkan karena saya di sini keterangannya dengan bidang keilmuannya sama. Biasanya seperti itu. Ya, ini kan perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan kalimat-kalimatnya agar kita bisa diterima kerja. Ya, jadi susunannya kalimatnya juga harus bagus dan oke. Ini struktur surat lamaran kerja, ya. Ada tanggal penulisan surat, ada nama dan alamat penerima surat, salam pembuka, kalimat pembuka, kalimat isi, kalimat penutup, tanda tangan, dan nama lengkap penulis surat, ya. Ini peletakan surat lamaran pekerjaan. Jadi posisi 1, posisi 2, posisi 3 apa, posisi 4, posisi 5 apa, posisi 6 di mana, posisi 7, 8, 9 dan 10. Ya, bisa terlihat di situ ya, jelas. Hanya bisa menatapmu saja, hati ini terasa bahagia. Ku inginkan hanyalah dirimu. Mungkinkah kau menjadi milikku? Ku sadari kau anggapku teman biasa yang menemani harimu. Andai saja ku bisa mengatakan tentang rasa ini yang telah lama ku pendam. Ingin ku katakan kepada dirimu, ku mencintaimu walau kau tak pernah tahu. Hanya bisa menatapmu saja, hati ini terasa bahagia. Ku inginkan hanyalah dirimu. Mungkinkah kau menjadi milikku?
saja ku bisa mengatakan tentang rasa ini yang telah lama ku pendam. Ingin ku katakan kepada dirimu, ku mencintaimu walau kau tak pernah tahu. Yang telah lama ku pendam, ingin ku katakan kepada dirimu, ku mencintaimu walau kau tak pernah tahu. Walau kau tak pernah tahu. Ku mencintaimu. Randa, Sadari kau anggapku teman biasa. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, pertemuan 14 kita yaitu surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.